wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera Bapak Ibu. Oh bukan, Ibu-ibu. Sebelum kami menyampaikan beberapa informasi bagi Bapak Ibu, kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jabat, Bu. Jabat dari Panwaslu Kecamatan Jetis. Nah, secara kebetulan saya didampingi oleh Bu Fitri yang merupakan staf Panwaslu Kecamatan Jetis. Ya, jadi mungkin ibu-ibu sudah tahu bahwa pemilu tahun 2024 itu dilaksanakan tanggal berapa, Nggih? 14 Februari. Ya, 14 Februari 2024. Kira-kira berapa kartu suara Bapak ibu-ibu yang akan diberikan kepada ibu-ibu? 5 ya. Oke. Di sini kami memberikan beberapa informasi ibu-ibu supaya mungkin bisa membantu bagi Bapak Ibu manakala nanti Bapak Ibu mungkin mau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Panwaslu Kecamatan Jetis masih membutuhkan satu orang untuk tiap TPS yang namanya itu pengawas TPS. Pengawas TPS itu ibu-ibu syaratnya itu mudah, usianya 21 tahun ke atas. Selain anak-anak di sini sudah bisa semua, nggih? Ya, jadi usianya 21 tahun ke atas. Kemudian pendidikannya minimal SMA. Minimal SMA dan bukan merupakan anggota partai. Nah, nanti pengawas TPS itu kerjanya di mana? Kerjanya adalah di wilayah TPS itu sendiri. Ya. Berbeda sedikit dengan KPPS. Kalau KPPS itu kan usianya minimal 17 tahun, pendidikan sama SMA, tetapi maksimalnya adalah 55 tahun. Siapa di antara ibu-ibu yang pernah menjadi pengawas TPS? Kelihatan sudah pernah? Ibu pernah ya? Kelihatannya saya familiar. Iya. Jadi pengawas TPS itu nanti kerjanya sama dengan KPPS ibu-ibu. Cuman kalau KPPS itu jajarannya KPU. Nah kalau pengawas TPS itu jajarannya Badan Pengawas Pemilu. Mungkin belum tahu KPPS itu apa? Oh, ya, nanti bisa saya jelaskan. Kalau KPPS itu ibu-ibu adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara, yaitu petugas atau panitia yang bertugas melaksanakan pemungutan suara pada hari H. Hal-hal yang perlu ditanyakan tentang kepemiluan nanti bisa kami jawab. Kemudian tahapan saat sekarang ini ibu-ibu adalah tahapan daftar calon sementara. Jadi sekarang ini ada pendaftaran calon anggota legislatif yang dilaksanakan oleh KPU. Sementara ini tahapnya adalah daftar calon sementara. Nanti baru akan ditetapkan menjadi daftar calon tetap itu di bulan November. Ya. Kemudian untuk pemilu, untuk kampanyenya sendiri, kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa tahapannya itu, kampanye itu baru dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2023 sampai tanggal 10 Februari 2024. Jadi masih lumayan lama. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada calon anggota legislatif atau sekarang anggota DPRD yang masih menjabat itu melaksanakan kegiatan di wilayah. Nah, prinsipnya bisa, tidak mengajak ibu. Tidak boleh. Yang paling dilarang itu adalah mengajak. Mengajak itu contohnya pilihlah saya gitu ya. Itu nggak boleh. Kalau dia hanya sekedar memperkenalkan diri tanpa menyebut nomor urutnya berapa, ya kan, tanpa ada alat peraga kampanye, tanpa ada bagi-bagi stiker, itu masih dimungkinkan. Karena sekarang jadwalnya belum jadwal tahapan kampanye. Kampanye baru diperbolehkan pada tanggal 28 November sampai 10 Februari. Nah, kami sendiri, ibu-ibu dari Panwaslu Kecamatan Jetis menyadari jumlah kami terbatas. Jumlah pemilih di Kecamatan Jetis itu adalah 20.810 orang. Sementara jumlah pengawas itu hanya
3 orang di kecamatan, 1 orang di tiap kelurahan, ditambah dengan 5 orang staf di Panwaslu kecamatan. Sehingga jumlah totalnya itu kurang lebih hanya 10. Sehingga kalau ada berbagai kegiatan di wilayah, tentunya kami tidak mungkin mampu mengetahui semuanya. Oleh karena itu kami melaksanakan kegiatan seperti ini, sosialisasi, pengawasan partisipatif untuk melibatkan Bapak Ibu, untuk melibatkan warga masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat yang mau terlibat di dalam memberikan informasi kepemiluan terhadap kami di Panwaslu Kecamatan Bugis. Tapi dan di sini nggak belum terdaftar. Oh iya, makasih Bu. Jadi kalau di tempat lama belum terdaftar, itu namanya nanti masuk di apa Bu? Di daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus. KTP-nya KTP mana Bu kalau kita? KTP dulu. Oh, kalau KTP-nya KTP, tapi KTP. Enggak. KTP. Iya. Nanti bisa apa Bu? Mungkin mengurus surat pindah atau memang dia memutuskan untuk memilih di sana. Memutuskan ini. di sini Mau saja. di sini. Iya. Kalau dia di sini nanti mungkin bisa mendaftar di sini, tapi dia nanti masuknya DPK, Bu, daftar pemilih khusus. Tapi kemungkinan sangat besar dia hanya terdaftar di hanya bisa milih 1 presiden. Tapi kalau dia di sana, ya nanti melapor ke PPK atau PPS. Memang kalau saran kita lebih baik mungkin mendaftar pindah ke sini Bu, karena belum terdaftar juga ya kan, pindah KTP, sehingga kalau dia pindah KTP di sini nanti surat suara untuk dia bisa dimuat. Pindah ke dulu. Iya. Gimana? Agak ribet. Dari PPS-nya kan posisi berobat. Oh gitu. Oh, posisi berobat. Suaminya berobat. Nah, itu kendala begini Bu, karena sekarang itu daftar pemilih tetap itu berbasis de jure. Jadi di mana alamat KTP-nya itu berada, maka dia terdaftar di sana. Ketika dia ke sini, sementara di sana belum terdaftar, maka kita mengalami kesulitan juga. Jadi dia basisnya de jure. Jadi dia akan terdaftar di tempat alamat KTP-nya. Nah, makanya kalau sekarang untuk menjadi DPT itu sudah tertutup, karena DPT sudah ditutup. Sekarang tinggal 2 daftar pemilih tambahan, yaitu sudah terdaftar dalam DPT tapi pindah memilih. Nah, kalau dia belum terdaftar dalam DPT, maka kemungkinan keduanya dia namanya daftar pemilih khusus. Daftar pemilih khusus, Tapi hanya bisa untuk 1 surat suara. Ya, itu nanti mohon dipertimbangkan. terus tidak bisa ke PPS. Oh ya, ke PPS. Ya. Sebentar ya. Kalau zaman dulu kan, zaman dulu malah itu kan didatangi. Iya. Tapi kalau kemarin kayaknya enggak. Jadi gini Bu, nanti pemilihan tahun 2024 itu ada yang namanya TPS khusus. Di rumah sakit biasanya ada. Kalau yang di wilayah. Di wilayah. Nah, kalau di wilayah biasanya tergantung dengan kearifan lokal. Ada yang misalnya ternyata jumlah pemilih di wilayah di TPS itu tidak sebanyak di TPS lain. Dan mereka sudah menggunakan hak suaranya sebelum misalnya jam 12 sudah selesai. Sehingga dimungkinkan hal seperti itu. Jemput bola. Tapi itu tergantung kearifan lokal. Karena kendala yang dihadapi juga begini Bu, kan di dalam pemilu itu ada larangan tidak boleh memberitahukan pilihan kita kepada orang lain. Nah, seringkali terjadi ketika dia sakit, dia justru mewakilkan orang lain untuk nyoblos. Nah, belum tentu kan yang dia pilih itu yang dicoblos orang lain kan. Nah, itu memang kendala-kendala. Tapi dimungkinkan seperti itu berdasarkan kearifan lokal. Sore hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara rutin kita, yaitu pertemuan PKK
IPTB. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Panwaslu Kecamatan J dan Mbak Fitri yang sudah hadir dalam pertemuan kita ini, dan terima kasih sudah memberikan banyak pengetahuan tentang pemilihan umum ya. Nanti ibu-ibu kalau masih ada yang belum paham silahkan bertanya di Mbak Fitri secara japri atau ke hadirat keduanya. Kami tambah terima kasih juga pada Pak Jainal dan Mbak Fitri yang telah memberikan sosialisasi. Mudah-mudahan untuk waktu pemilu yang semakin dekat bisa selaras tadi. Dan ibu-ibu tambah mantap. Boleh Bu, kita Karena kalau untuk yang kedepannya mungkin bisa pakai peragaan di Pak Di. Oh, iya, Caranya nyoblos gimana, yang Oh, iya, pilih iya. apa saja. Iya, iya. Kalau sekarang kan baru pengenalan. Ada pengenalan dulu. Mudah-mudahan bisa selaras lagi.